Iya. Oke bro, kita lanjutkan ya. Yang tadi, yang saya coba tadi, kita perbaiki dahulu kompornya karena nggak bisa dinyala, nggak bisa digunakan. Nah, karena apa? Nggak bisa digunakan. Tungku apinya sudah pada keropos, harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, ini bro, di bagian sini ya. Ini kemarin di apa jenis dibuntu ini yang gue apa sih? Oke, panas. Mulaan ini bang. Nah ini bro, ini tunggu apinya pada keropos di bagian sini ya, bagian belakang. Ini sampai hilang. Nah ini apa namanya, cropnya sampai keropos seperempat ya. Jadi apinya itu nyala di bagian sini. Kita lanjut aja, kita copot bagian magnet karena pemakainya kurang begitu oke. Karena sudah lama nggak pernah diperbaiki ya. Ini pernah saya perbaiki cuman sudah lama sekali, sudah setahun lebih ya. Berapa tahun mbak? Sudah lama. Tahun atau 2 tahun. Nah, 2 tahun lebih tidak pernah saya perbaiki. Dan ini sudah waktunya diperbaiki lagi. Bautnya tak kena buka. Nah, caranya seperti ini dulu. Kita buka dari bawah aja ya. Oke. Nanti kita congkel aja. Nah. Terus ini hanya main congkel aja belum. Kalau tidak akan dicabut.
bodine wis remuk, saya njaluk ganti bodine do kropos apa kotoran teko banyu itu ke debu akhirnya dong rusak bodine. Nah ini bolo gagang kenopnya atau pelatonya sampai lengket dengan gagang kenopnya ya. Nah seperti ini lengket. Kita perbaiki terlebih dahulu dan nanti bisa diputar lagi. Wis bote dawane dah. Nah dimarahi kantil di kayak no lumpure anjerune. Wis iki ya mangkune nok ngomah, mangkune nok meja kompor. Dan jeruane kok kayak ono lumpure. Ini saking lamanya belum diperbaiki atau dibersihkan mesinnya ya, jadi di dalam itu penuh kotoran. Ini ya, di bagian spoiler penuh kotoran, ini perlu dibersihkan terlebih dahulu ya kotorannya. Ini kayak debu, cuman tidak debu ya, kotoran apa namanya, ini dari pipa yang sudah mengalami karatan. Di situ ada berupa debu campur air. Nah seperti ini ya, kita bersihkan spiernya, kotoran yang menyumbat saluran gas. Nah dari sini kita bersihkan karena macet tersumbat kotoran ini, jadi ceret ya. Nah setelah dibersihkan dipasang lagi ya seperti ini. Nah kalau teman-teman kurang jelas dengan tutorial ini, bisa ditonton di video-video yang lain ya. Video saya yang lain itu banyak yang saya spill semua, cara penjelasannya itu banyak sekali. Coba dicari video saya yang lain ya. Karena ini kebetulan di teras ya, jadi enggak begitu leluasa memegang kameranya. Nah setelah dibersihkan kita kasih oli di bagian spiernya atau di permukaan spier, kita kasih oli seperti ini. Nah hanya setetes saja, nggak perlu banyak-banyak ya. Nah terus dioles merata agar nanti di saat menyalakan kompor itu sangat ringan. Oke seperti ini ya.
terus adapter kita pasang. Nah, yang penting ini bagian magnetnya atau gagang knopnya ini sudah pada aus dan harus diperbaiki. Kalau perlu diganti ya diganti. Nah, ini adapter, ini harus ditarik sedikit. Seperti ini teman-teman. Ini knopnya atau gagang knopnya sampai lengket dengan pelatuknya ya, karena tersumbat kotoran sampai seperti ini, jadi lengket. Makanya kalau menyalakan kompor terasa los. Nah, seperti ini sudah lengket kayak dilem. Ini harus diganti. Bisa ganti ya, Mbak? Ini diganti dengan yang baru loh. Nah, sebelum dipasang kita bersihkan terlebih dahulu di bagian rangka. Nah, ini ya, karena ada kerak-kerak di sini. Kalau membuat video memang bicara sendiri kayak orang edan ya. Nanti dikirain tuh gimana gitu. Oke, terus bagian pelapaknya kita benahi terlebih dahulu. Setelah itu kita pasang seperti ini. Nah, adapter ya, kita pasang, juga ada tutup tadi. Nah, ini ada tutupnya, kita pasang lagi ya. Nah, itu kita terapkan di bagian spirnya. Kita pasang baut. Setelah itu kita cek, kita putar. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah gagang knopnya sudah saya ganti karena sudah aus ya, kerowok-kerowok nol. Terus ganti yang baru. Ini sudah enak dipakai seperti ini. Jadi di saat menyalakan diputar langsung ada cetek seperti itu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita pasang. Oke, kita pasang dua bautnya. Ini juga yang satunya dulu. Yang satu ini juga harus diperbaiki juga. Dua-duanya penuh lumpur. Nah, oke, kita cabut bagian spoilernya ya. Nah, ini
gitu loh, kotor semua. Untung nggak macet ya, masih bisa dipakai. Terus kita periksa di bagian spoilernya. Nah, seperti ini ada kotoran, kita bersihkan. Bagian dalam, bagian seal ya, kita bersihkan juga. Oke. Setelah dibersihkan, kita pasang lagi. Jika ada seal, nah ada ring juga ya. Bagian sini tuh yang bagian terpenting, dibersihkan terlebih dahulu agar nanti di saat menyalakan kompor akan lebih lancar seperti itu ya, dan tidak menyendat-nyendat. Nyendat-nyendat kok apa enggak? Nyendat-nyendat. Lalu kita kasih oli di permukaan sphere seperti ini. Nah, secukupnya ya, jangan sampai belepotan. Nah, terus kita oles merata di permukaan sphere, terus kita pasang lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Terus adapter kita pasang lagi. Setelah itu lanjut di bagian kas knopnya ya, atau plat atau magnet. Nah, ini masih lumayan bagus, cuman dipenuhi dengan debu dan air. Nah, jadi mengendap di sini dan mengakibatkan magnetnya itu atau gagang pelapuk magnet, jadi nggak bisa berfungsi. Oke, terus di sini ya, tadi bersihkan kotorannya. Karena di daerah sini teman-teman banyak debu-debu yang berterbangan, jadi kotoran-kotoran namanya debu-debu itu mudah nempel di benda-benda yang sedikit basah ya, jadi akhirnya menjadi seperti ini. Setelah mengendap, jadi di alat kita itu banyak yang cepat rusak, cepat keropos, dikarenakan nah ini sudah lama dan melalui musim kemarau, musim hujan. Nah, kotoran yang mengendap ini jadi mengeras dan jadi kerak. Nah, terutama ini ya, serangga yang di dalam alat emas kita itu yang sering di dalam nama-nama lubang-lubang kecil ini, serangga terutama ya. Oke, kita pasang lagi ya gagang knopnya ini. Nah, kita coba lagi dulu. Platonya kita pasang terlebih dahulu setelah kita bersihkan ya. Nah, ini sudah bersih, kita pasang. Adapter juga ada tutup. Ini penuh serangga. Ini nanti kalau dinyalakan nggak begitu lurus ya, karena tutupnya ini sudah aus, lubangnya itu sudah lebar. Jadi kalau dibuat menyalakan nanti klik menangan.
iki lubangnya iso mambu Mbak. Dadi ndung apa jenenge ora iso kenceng, rada oglak-oglik ngono. Gak ngaruh Mbak. Iki cuma kanggo nekan iki nggon gagang iki ben ora terlalu oglak-oglik. Cuma iki yo anjene rada ra kepenak kok di geng uripno. Soale bolongane iso mambu. Nek bagian tutup iki aku ora duwe. Duwe ganti. Eh, cetak ganti. Tapi yo enggak harus ngono Mbak anjene. Tetep bisa kena dienggo kok. Paling yo ganti sing bagian rusak, bagian ringan-ringan. Aman Mbak, ora ngaruh apa-apa kok, cuma ngaruh gagang iku nek di geng urip kok rada minggok ngiwan ngono lho. Ora ngaruh apa-apa iku. Nah, contohnya kayak gini. Ikan gagangnya, apa kan opera. Nah, durung nek ngurungin rada oglak-oglik ngene. Tok, ora ngaruh. Nek sing siji apik, Mbak, ora usah diganti. Iki apik. Siji tok. Heeh. Nah, iki seken apik kok. Nah, ini bola. Ini sudah saya perbaiki semua. Kanan kiri ya. Ini kita tinggal cek pada gas. Kita pasang dulu. Lalu kita nyalakan. Nah, ini sudah keluar gas. Tinggal nyalakan lagi ya. Nah, teman-teman, ini sudah nyala. Nah, seperti itu ya. Yang tadinya kita mau nyalakan kompor itu sedikit rewel. Nah, nggak langsung nyala. Seperti ini ya. Ini ada sedikit kotoran yang di dalam pipa pematik. Kita bersihkan menggunakan cotton bud. Karena biasanya di dalam pipa sini ada serangga. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi sudah lumayan lancar. Oke. Sudah bisa nyala semua. Ini ada pokoknya di sini tuh banyak yang bersembunyi di sini. Iki nganu Mbak, apa june nek mesine kompor kan apik era nek sampean purun golek kompor Cina sing body stainless mangke mesin iki dipindah ngerosok enggak biasanya ngono sampean ngerosok golek kompor sing body stainless kompor Cina kan kayak GMC niku kata sing body stainless mangke dioper ganti niki ndure ngoten biaya ya rada murah. Nek napa nih Mbak? Iki dhisik aku sih sering duwe Mbak, malah duwe bro. Cuma sering tak gawe ganti iki wis kosong. Terus piye pancene wae sing mutono tembek semarai. Ingong jalan alternatif ingong golek ring rosok Mbak. Ya jenis wis rosok sih mesti batane karo sing duwe rok ono ya nyene body kompor iku
Aku nek tuku nek kompor sing api-api biasanya ya anjene rada lumayan mbak, tapi nek kayak kompor Cina paling tuku 20 ya oleh. Engko tinggi mindah pemati iki mbak. Mm. Nah sing kaya iki anyare meh 500 mbak saiki. Sing hitam karo stainless iku nganu regane kacake sithik. Nanti langsung tuku sing stainless. Nah, ya apa sing ini mbaknya nih? Nah, apa stainless. Bahannya kan oleh gampang keropos. Sing ireng kan sing biasa. Jadi cepet keropos ini. Ya jenis dana ya. Anjene wis kecekel cepet mlayune. Kira mbak. Yes. Cepet mlayune mbak. Dilumpuk-lumpuk no berbeda butuh liane. Bingung. Ya iki manjene mbak anjene ring rasa golek sing uji Cina ora apa-apa ngambil kanggo ganti tok. Nah, ini bola ini sudah nyala semua ya, tinggal pasang tungku apinya. Karena tungku apinya sudah rusak semua, nah ini diganti dengan yang layak pakai. Oke, ini sudah nyala. Ya. Uh. Ini siji protol jadi kawat dhisik.
Yoi. Jualan buah. Jadi kawat ben ora muncul dulu. Oke, udah terpasang semua, tinggal cek lagi ya. Nah, ini sudah nyala, knopnya sudah berfungsi dengan baik belum. Oke, seperti ini ya. Oke bro, ini sudah jadi. Nah seperti tadi ya yang saya jelaskan. Mungkin ada yang masih kurang paham cara penjelasan saya, ya saya mohon maaf ya. Yang penting praktek ya bro ya. Nah seperti ini cara memperbaiki kompor. Kalau ada yang rusak kita perbaiki. Dan apabila ada yang keropos ya, yang keropos juga kita ganti pula. Yang pertama itu di bagian pematik itu mengalami bermacam-macam kendala ya. Ada yang seret, ada yang macet. Nah di bagian pematik itu banyak sekali masalahnya. Kayak yang di bagian cerobong, nah bisa diganti apabila mengalami kerusakan keropos ya. Nah itu kalau ada yang rusak kita usahakan kita ganti agar nanti bisa dipakai lagi ya. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.